Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1654 Leluhur 5. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pangeran tertua klan Tian Yao bergegas mendekat dan bertanya dengan keras. Pemandangan di depan matanya bisa dibilang berantakan. Pangeran kedua kemudian tiba. Melihat pemandangan seperti itu, wajahnya menjadi semakin suram. Melihat Yun Feng, Lun Seng segera berlari mendekat. Nona muda Lian, kamu baik-baik saja. Yun Feng mendongak sedikit dan menghindari lengan Lun Seng yang terulur. Saya baik-baik saja. Kulanyi berjalan ke arah pangeran pertama dan berkata dengan suara rendah, kami bertemu dengan manusia yang kami cari saat itu. Saya tidak berharap dia menjadi begitu kuat. Nona muda Lian dan saya bertarung bersama, tetapi manusia itu masih lolos. Dia melarikan diri. Pangeran pertama mengangkat alisnya. Apakah manusia itu benar-benar kuat? Kamu tidak bisa menjatuhkannya bahkan jika kamu bergabung. Saat ini, Yun Feng berkata, memang. Manusia ini terlalu licik. Manusia yang bisa masuk ke area terlarang klan Tian Yao sendirian seharusnya tidak lemah. Pangeran kedua terbatuk. Saudaraku, pemandangan di depan kita menjelaskan segalanya. Manusia itu mungkin sudah melarikan diri. Saya pikir lebih baik melaporkan hal ini kepada ayah kami. Saya khawatir kami tidak memiliki kemampuan. Pangeran pertama melihat ke dalam dengan curiga. Pasti ada yang salah di sini. Adalah suatu keharusan untuk melapor kepada ayah kita. Pelipis pangeran kedua berdenyut kencang dan dia terkekeh. Yun Feng dan Kulanyi saling berpandangan. Sedangkan sisanya, klan Tian Yao akan menanganinya sendiri. Terjadi keributan besar di area terlarang klan Tian Yao. Raja klan Tian Yao sangat marah. Setelah menyelidiki, dia menemukan bahwa pangkalan yang tidak diketahui tersembunyi di tempat terjadinya kekacauan. Hal ini membuat Raja klan Tian Yao semakin marah. Ada tempat seperti itu di area terlarang di bawah pengawasannya. Raja klan Tian Yao memutuskan untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Inilah yang terjadi kemudian di klan Tian Yao. Meskipun Kulanyi dan Yun Feng tidak menemukan apapun selama pencarian kali ini, mereka memberikan banyak kontribusi. Raja klan Tian Yao juga memandang mereka berdua dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka berdua tinggal di klan Tian Yao selama beberapa hari untuk saat ini. Ada banyak hal yang perlu diselesaikan. Di istana kerajaan klan Tian Yao, keduanya memiliki halaman masing-masing. Beberapa hari setelah memastikan bahwa tidak ada yang datang mengganggu mereka, Kulanyi datang ke tempat Yun Feng pada malam hari. Begitu dia masuk, Yun Feng sudah menunggu di halaman. Anda di sini. Ekspresi Yun Feng setenang air. Kulanyi mengangguk dan duduk di sebelahnya. Bagaimana kabar jiwa leluhur? Tanya Kulanyi dengan lembut. Yun Feng mengerutkan kening. Tidak baik. Jiwanya lebih lemah dari yang saya kira. Lagi pula, negosiasi dengan Red Eye belum dimulai. Yun Feng harus memasukkan jiwa leluhur ke dalam tubuhnya agar merasa nyaman. Blood Souls mengumpulkan jiwa, jadi mereka pasti akan melakukan sesuatu. Mereka mengumpulkan jiwa binatang untuk binatang fantastis, jiwa manusia, apa yang bisa mereka lakukan? Yun Feng berkata, saya telah melihat banyak jiwa di pangkalan, dan mereka dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Blood Souls pasti akan melakukan sesuatu yang besar secara rahasia. Tidak peduli apa tujuannya, pada akhirnya hal itu akan menjadi masalah besar di masa depan. Jadi, sangat sulit bagi keluarga Naxi untuk tidak terlibat lagi. Yun Feng memandang Kulanyi. Apakah kamu ingat naga hitam yang dilepaskan oleh Tuan Tu hari itu? Kulanyi mengerutkan kening. Yun Feng mengeluarkan liontin giok hitamnya dan membaliknya ke belakang. Kepala naga kerangka besar yang terukir di bagian belakang liontin batu giok hitam muncul. Kulanyi mengerutkan kening lebih erat. Feng, maksudmu, naga itu sama dengan ini. Hanya ada kerangka yang terukir di bagian belakang liontin batu giok hitam, tetapi kumpulan elemen gelap milik Lord Tu memiliki gambaran tertentu. Bisa dikatakan itu adalah daging dan darah. Yun Feng perlahan membelai setiap detail kepala kerangka naga dengan jarinya. Kepala naga itu tampak hidup dan menakutkan. Aku sudah melihat penampilannya, gumam Yun Feng. Naga hitam yang dilepaskan Tuan Tu jelas hanya memiliki penampilan saja, kalau tidak, dia tidak akan bisa memahami apa yang dikatakan pria dengan liontin giok putih itu. Kulanyi mengangkat alisnya dan mengeluarkan liontin giok putihnya.
Dia menyatukan kedua liontin giok itu dan cahaya aneh melintas di dalamnya. Teman lama, bisik Yun Feng, tapi Kulanyi tersenyum. Teman lama, saya pikir mereka adalah musuh bebuyutan. Terang dan gelap bukanlah lawan yang lebih baik. Lanyi, apa sebenarnya yang tersegel di liontin giok putih ini? Kulanyi menghela nafas. Saya tidak tahu sama sekali. Orang tua itu memberiku liontin giok putih ini dan menyuruhku untuk tidak membiarkan orang itu keluar kecuali aku tidak punya pilihan. Yun Feng mengerutkan kening. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, pria dengan liontin giok putih memiliki aura yang luar biasa. Mungkinkah dia? Maksudmu, binatang fantastik? Yun Feng mengangguk. 4 binatang fantastis di wilayah binatang telah lama hilang. Masih belum ada jejak mereka saat ini. Satu-satunya kemungkinan adalah mereka tersegel. Semua orang dari jiwa darah ahli dalam elemen gelap. Mengapa semua orang bisa memiliki unsur gelap? Jiwa darah mungkin memiliki binatang fantastik kegelapan di tangan mereka. Tebakan Yun Feng membuat wajah Kulanyi menjadi gelap. Binatang fantastik kegelapan, masuk akal. Jika itu benar-benar binatang fantastik kegelapan, mengapa jiwa darah begitu tertutup? Dengan binatang fantastis di tangan, mereka seharusnya menjadi lebih terkenal. Secara logika, memang seharusnya begitu. Blood Souls sangat low profile sejak awal. Ditambah dengan gaya dan teknik mereka, hanya ada satu kesimpulan. Kegelapan Fantastical Beast di tangan mereka belum lengkap. Belum lengkap. Kulanyi terkejut. Yun Feng mengangguk. Saya tidak tahu apakah tebakan saya benar. Ada seorang pria yang tersegel di setiap liontin giok hitam dan putih kami, yang sesuai dengan elemen gelap dan elemen terang. Teman lama yang disebutkan oleh binatang berelemen cahaya kemungkinan besar adalah binatang fantastik kegelapan. Kulanyi memegang liontin giok putih di tangannya. Jadi, amarah orang tua itu bisa dijelaskan. Aku hanya pernah melihat pria dengan liontin giok ini sekali. Yun Feng melambaikan liontin giok hitam itu. Orang itu pernah berkata bahwa jika ia menyerap sejumlah besar elemen gelap lagi, ia akan muncul lagi dan ketika muncul lagi, ia tidak akan patuh berada di dalam liontin giok. Sepertinya metode penyegelannya sedikit berbeda, kata Kulanyi. Liontin giok putihnya memiliki kendali penuh atas lelaki tua itu. Setidaknya, itu masih di bawah kendalinya saat ini, tapi yang ada di tangan Feng Feng benar-benar berbeda. Jika binatang fantastik kegelapan tersegel dalam liontin batu giok hitam ini, banyak hal yang akan dijelaskan. Yun Feng menatap liontin giok hitam dengan mata hitamnya. Tapi ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Bab 1655 Leluhur 6. Apa itu? Liontin giok ini, kenapa sebenarnya itu muncul di hadapanku? Kulanyi terkejut. Bukankah liontin giok ini milik keluarga Yun? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Saya menemukan ini di wadah dimensi yang ditinggalkan nenek moyang saya untuk saya. Saya pernah bertanya kepada leluhur saya, tapi dia bilang dia juga tidak tahu. Arai kehidupan asli dalam liontin giok ini mungkin untuk menekan pria di dalam. Saat tubuhku terus menyerap elemen cahaya, susunannya mengendur. Meskipun kamu pernah mengisi ulang elemen cahaya, nampaknya elemen tersebut secara bertahap tidak berguna. Yun Feng memikirkan beberapa kali dia menggunakan liontin giok hitam untuk menyerap elemen gelap. Liontin giok hitam itu seperti lubang hitam tanpa dasar, seolah bisa menyerap elemen gelap yang tak ada habisnya. Saya selalu berpikir bahwa itu milik keluarga Yun dan saya selalu bertanya-tanya mengapa barang keluarga Yun akan menyakiti Anda. Sepertinya ada sesuatu yang sangat aneh di dalamnya. Yun Feng mengangguk. Sejak dia datang ke dunia ini untuk pertama kalinya, kemunculan liontin giok hitam ini pasti memiliki arti. Siapa yang akan memasukkannya ke dalam wadah dimensi leluhur? Mengapa dia orang pertama yang menemukannya? Pada akhirnya akan ada jawabannya. Binatang fantastis kegelapan di tangan jiwa darah akan muncul cepat atau lambat. Selanjutnya, saatnya kita meninggalkan tempat ini, kata Kulanyi. Yun Feng setuju. Dia telah menemukan jiwa leluhurnya. Ini adalah keuntungan terbesar selama ini. Meskipun masih belum ada kabar tentang sisa jiwa kakak kedua, dia tidak akan menyerah. Sekarang, dia pada dasarnya telah mencapai tujuannya untuk datang ke sini. Langkah selanjutnya adalah bersiap untuk pergi ke Beast Region. Masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum memasuki wilayah binatang. Apakah kamu ingat orang tua itu? Walaupun kemungkinan ini kita simpulkan sendiri, sebaiknya beritahu dia. Kami masih belum tahu tentang pintu masuk ke wilayah binatang.
Yun Feng mengangguk. Karena pintu masuk ke wilayah binatang berada jauh di dalam pegunungan 10.000 binatang, 3 klan besar pasti akan mengetahui sesuatu. Saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Raja Klan Tian Yao. Aku hanya takut, orang-orang tua ini tidak akan mengakui apapun dengan mudah. Kulanyi mengerutkan kening. Yun Feng menghela nafas pelan. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Sebelum bertanya, Yun Feng harus melakukan hal lain, yaitu menempatkan jiwa leluhur ke dalam tubuhnya. Dalam kegelapan tak berujung, Yun Feng tenggelam ke dalam ruang ini dan berteriak ke langit, mata merah. Setelah beberapa saat, terdengar suara rantai yang ditarik ke tanah. Sepasang mata besar berwarna merah darah perlahan terbuka. Yun Feng, kamu tidak membawa apapun kali ini. Kenapa kamu terus menggangguku? Yun Feng mengerutkan kening. Kamu tidak membiarkan jiwa leluhur memasuki tubuhku, kan? Mata raksasa berwarna merah darah itu sedikit terkejut. Lalu, kilatan kegelapan melintas di antara mereka. Aku pasti tidak akan membagi tubuhmu dengan siapapun setelah aku bangun. Lagi pula, itu hanyalah sisa jiwa. Sama sekali tidak ada gunanya bagimu. Jika Anda masih ingin dibebaskan suatu hari nanti, sebaiknya Anda berperilaku baik. Saya bertanggung jawab atas tubuh saya. Kata-kata Yun Feng dingin saat kekejaman melintas di mata hitamnya. Mata merah darahnya tiba-tiba melebar. Suara rantai datang dari kegelapan dan tubuh besar itu bergerak. Apa menurutmu aku akan ditahan olehmu selamanya? Hahaha, Yun Feng, Anda telah meremehkan saya. Suatu hari nanti, aku pasti akan mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri. Jika hari itu benar-benar tiba, aku akan menunggumu. Tapi saat ini, kamu berada di bawah kendaliku. Mata raksasa berwarna merah darah itu sedikit menyipit. Yun Feng berdiri di depan lampu merah darah tanpa rasa takut. Yun Feng, sisa jiwa itu cepat atau lambat akan menghilang. Tidak ada artinya bagimu untuk memasukkannya ke dalam tubuhmu. Apa katamu? Mata merah, katakan lagi apa yang kamu katakan tadi. Kata Yun Feng dengan ketenangan dan keterpisahan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya. Mata merah raksasa itu sedikit tertutup. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memasukkan sisa jiwa itu ke dalam tubuhmu. Semakin lama jiwa menjauh dari tubuh, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Jika Anda tidak dapat merekonstruksi tubuhnya, cepat atau lambat ia akan menghilang antara langit dan bumi. Sekalipun dimasukkan ke dalam tubuh Anda, sisa jiwa itu tidak dapat cocok dengan tubuh ini dan akan menghabiskan lebih banyak energinya. Manusia sangat lemah. Yun Feng terdiam. Nenek moyang harus mengetahui situasinya. Dia tahu bahwa memasuki tubuhnya akan menghabiskan energinya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Bagaimana kalau dilestarikan? Apakah ada sesuatu yang dapat menjaga jiwa sampai ia mati? Mata merah raksasa itu tertegun sejenak. Lalu, ia tertawa terbahak-bahak. Sampai mati. Hahaha. Yun Feng, kamu terlalu naif. Pelestarian sampai mati? Berapa banyak nyawa di dunia ini yang bisa melakukan ini? Masih ada kematian di 4 keluarga kuno. Bahkan di dunia binatang ajaib yang kuat akan menghadapi kematian. Jiwa tanpa tubuh akan menjadi lebih rapuh dan menghilang di dunia. Jadi, jika sisa jiwa kakak kedua tidak ditemukan sesegera mungkin, dia juga akan menghadapi akibat seperti itu. Yun Feng mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak tahu harus berkata apa. Haruskah dia menyalahkan kekejaman aturan dunia ini atau ketidakberdayaannya? Tidak semua hal di dunia ini bisa kamu lakukan. Yun Feng, kamu memiliki kemampuan dan kamu dapat melakukan banyak hal. Namun, ada lebih banyak hal yang tidak bisa kamu lakukan. Apa yang dikatakan mata merah raksasa itu membuat Yun Feng terdiam. Masih banyak lagi hal yang tidak bisa dia lakukan. Jadi, serahkan saja pada takdir. Makhluk raksasa bermata merah itu menutup matanya dengan malas. Cahaya darah merah bersembunyi di kegelapan dan semuanya kembali menjadi kegelapan murni lagi. Yun Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Dia melihat ke dalam kegelapan dengan mata hitamnya dan perlahan berkata, "Meski begitu, aku tidak pernah menyerah. Meski begitu, aku tidak akan mundur. Memang ada terlalu banyak hal yang tidak bisa kulakukan, tapi jika aku tidak berusaha keras, aku akan menyesalinya seumur hidupku." Suara nyaringnya bergema di kegelapan yang kosong. Yun Feng pergi begitu saja. Tawa yang dalam datang dari kegelapan. Kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Haha, ini cukup menarik.
Jika Anda berkata demikian, biarkan saya melihat seberapa keras Anda dapat bekerja. Menguap malas melayang lembut di kegelapan. Kalau tidak, hidupku akan terlalu membosankan. Yun Feng membuka matanya dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan botol yang berisi jiwa leluhur. Dia mencari dengan hati-hati dengan jari-jarinya dan memutar tutup botol. Jiwa leluhur yang hampir transparan perlahan melayang keluar. Nak, kalau dilihat dari ekspresimu, kamu menemukan sesuatu. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Leluhur, kamu, dia tidak tahu harus berkata apa. Nenek moyang terkekeh. Masih ada keliaran di wajah tampannya, seperti rambut pendeknya yang berkibar sembarangan, begitu angkuh dan percaya diri. Bab 1656 Pintu Masuk ke Wilayah Binatang 1. Nak, aku hanya sisa-sisa pemikiran. Bahkan jika kamu adalah jiwa yang tersisa, kamu tetaplah leluhur. Kata Yun Feng dengan serius. Nenek moyang tersenyum lagi. Nak, semua manusia mati. Mereka yang berada di atas tingkat dewa disebut abadi. Selama jiwa mereka masih ada, mereka dapat merekonstruksi tubuh mereka. Namun, itu masih bersyarat. Nada suara leluhur tenang. Jiwa hanya dapat merekonstruksi tubuhnya melalui beberapa cara khusus. Kalau tidak, itu hanya bisa tinggal di tubuh orang lain. Bagaimana mudahnya menemukan tubuh yang cocok. Setelah jiwa meninggalkan tubuh, ia menghabiskan banyak energi. Kecuali jika dipelihara dengan baik, ia akan menghilang di dunia ini setelah sekian lama. Secara logika, sisa jiwaku ini tidak akan bertahan sampai sekarang. Aku hanya tinggal di tubuhmu sebentar dan kemudian dibawa pergi oleh jiwa darah dan dimasukkan ke dalam semacam wadah. Makanya dilestarikan. Setelah mendengar itu, Yun Feng merasa terkejut di dalam hatinya. Leluhur, Feng pasti akan memikirkan cara untuk membangkitkanmu. Haha, nak, kenapa kamu membangkitkanku? Lagi pula, aku hanyalah sisa-sisa pemikiran. Aku sama sekali bukan jiwa. Jiwaku, mungkin sudah mati di dunia ini. Tetapi, Yun Feng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi leluhurnya menggelengkan kepalanya. Perjalananmu masih panjang. Jangan terikat dengan orang seperti kami yang sudah mati. Sangat umum bagi orang untuk meninggal karena usia tua dan penyakit. Kematian adalah takdir yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Anda akan menghadapinya suatu hari nanti. Yun Feng terdiam. Nenek moyang benar. Tidak peduli siapa orangnya, bahkan dirinya sendiri. Biarpun umurnya panjang, sekuat apapun kemampuannya, pada akhirnya dia tetap harus menghadapi kematian dan tidak bisa melarikan diri. Kehidupan kekal belum ada saat ini. Saya bersyukur melihat pencapaian Anda saat ini. Nak, pertumbuhanmu selama bertahun-tahun benar-benar membuatku terkesan. Nenek moyang memandang Yun Feng dengan bangga. Dalam benaknya, dia sangat bangga dengan keturunan keluarga Yun. Jika leluhur pemanggil keluarga Yun mengetahui hal ini, dia juga akan bangga padamu. Apakah kamu tahu tentang nenek moyang pemanggil keluarga Yun? Yun Feng terkejut. Dia telah mendengar tentang ini dari 3 tetua keluarga Yun. Nenek moyang juga mengetahuinya. Apakah kamu ingat sahabatku ketika kamu mendirikan tim tentara bayaran Maple Merah? Yun Feng mengangkat alisnya. Tentu saja. Bukankah leluhur dan senior itu adalah orang-orang yang mendirikan tim tentara bayaran Maple Merah saat itu? Haha, benar. Dia orang yang berpengetahuan. Saya mendengarnya dari dia. Tentu saja, dia juga mendengar dari orang lain bahwa pemanggil semua elemen telah lahir dalam sejarah keluarga Yun. Jadi, leluhur, kamu juga tahu keberadaan markas besar keluarga Yun. Kamu juga tahu sejarah kuno keluarga Yun. Nenek moyang terdiam beberapa detik dan akhirnya mengangguk. Saya tidak memberitahu Anda hal ini pada awalnya untuk membuat kemajuan Anda lebih stabil dan untuk pertumbuhan jangka panjang Anda di masa depan. Memang benar, jika dia memberitahu Yun Feng segalanya tentang keluarga Yun sejak awal, Yun Feng mungkin akan sedikit sombong dalam pikirannya dan itu akan mempengaruhi pemahamannya tentang jalan pemanggil. Mungkin dia tidak akan bergerak maju dengan mantap seperti saat ini. Nenek moyangnya benar-benar berusaha keras. Terima kasih atas ajaranmu, leluhur. Selain rasa syukur di benaknya, yang ada hanya rasa syukur. Sejak dia melangkah ke dunia ini dan memulai jalan pemanggil, Yun Feng mampu memiliki guru yang baik di sisinya. Dia telah menghindari banyak jalan memutar. Dia telah belajar terlalu banyak pelajaran dari leluhurnya. Jika Yun Feng harus menjelajah sendiri, dia mungkin harus bekerja 2 kali lebih keras. Nak,
Kamu lebih kuat dari aku dulu. Jika saya masih hidup, saya akan malu dengan inferioritas saya. Nenek moyang tertawa terbahak-bahak, tapi Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, masih banyak yang aku tidak mengerti. Aku jauh lebih rendah darimu. Kepribadian rendah hati anak ini tidak berubah sama sekali. Nenek moyang mengangguk puas. Nak, sisa jiwaku telah lama disiksa oleh jiwa darah. Aku khawatir aku tidak akan bisa menemanimu lama-lama. Orang tua itu mungkin bisa membantumu di masa depan. Hati Yun Feng menegang. Dia tidak akan bisa menemaninya lama-lama. Apakah dia benar-benar akan menyaksikan jiwa leluhur menghilang begitu saja? Meskipun hatinya sedih, Yun Feng tidak menunjukkannya. Apakah kamu membicarakan tentang temanmu saat itu, leluhur? Itu benar. Saat dia dan saya menjelajahi dunia bersama, kami menderita bersama untuk waktu yang lama dan mendapatkan beberapa teman. Setelah saya kembali ke Kekaisaran Karan, saya tidak mendengar kabar darinya lagi. Mungkin dia sudah bersembunyi dan dia masih hidup. Siapa nama senior tua itu? Feng akan beruntung bisa bertemu dengannya di masa depan. Haha, nama lelaki tua itu agak aneh. Mo Yuanbu. Mo Yuanbu, benar-benar nama yang aneh. Sepertinya dia belum pernah bertemu siapapun yang bermarga Mo selama ini. Dia bahkan belum pernah mendengar nama ini. Saya akan mengingat ini. Jika saya cukup beruntung bertemu senior Mo, saya pasti akan menghormatinya. Keberadaannya tidak diketahui. Jika Anda bertemu dengannya, Anda beruntung. Tapi wajar jika Anda tidak bertemu. Kalau dipikir-pikir lagi, aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya, tapi aku tahu kekuatannya. Dia tidak akan menemui masalah apapun. Apakah senior Mo lebih kuat darimu, leluhur? Haha, orang itu benar-benar lebih kuat dariku. Yun Feng tersenyum. Nenek moyang seharusnya tidak menyesal dalam hidupnya karena memiliki teman dekat seperti itu. Ya, nenek moyang tiba-tiba menghela nafas. Sayangnya, kami belum memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain sejak kami berpisah. Yun Feng merenung dalam pikirannya. Jiwa kakak kedua dalam tubuh Yu Yue masih menjadi misteri, dan orang yang menyerahkan Yu Yue untuk dibesarkan oleh keluarga Yu ada hubungannya dengan keluarga Yun. Mungkinkah dia sahabat leluhurnya? Kalau tidak, siapa lagi yang bisa menjaga sebagian jiwa Yun Qi sedemikian rupa? Meskipun Yun Feng hanya mengetahui nama Mo Yuanbu, dia sedikit banyak memiliki beberapa petunjuk. Dia mengobrol dengan leluhurnya lagi, terutama tentang situasi setelah jiwa darah membawanya pergi. Jiwa darah telah mempelajari jiwa leluhur dan bahkan ingin merekonstruksi tubuhnya. Namun, Yunlan hanyalah segumpal jiwa dan tidak dapat menopang tubuh sama sekali. Dia terlalu lemah dibandingkan dengan jiwa. Blood Souls akhirnya membatalkan rencana ini. Blood Souls mengira mereka bisa mempelajari sesuatu tentang garis keturunan pemanggil keluarga Yun dariku, tapi lihat siapa aku. Itu hanya sisa pemikiran. Mereka tidak menemukan apapun. Mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka tidak memiliki keberanian untuk menyerang keluarga Yun secara terbuka. Bab 1657 Pintu Masuk ke Wilayah Binatang 2. Meskipun mereka tidak pernah menyerang keluarga Yun secara terbuka, mereka sudah menyerang keluarga lain. Yun Feng dengan singkat memberitahu leluhurnya apa yang dia alami selama bertahun-tahun. Nenek moyang tampak sangat serius setelah mendengar itu. Tujuan dari Blood Souls terlalu membingungkan. Tidak mungkin orang bisa berpikir jernih sama sekali. Saya bertemu Lord Tu di pangkalan. Meski hanya beberapa kata, terlihat bahwa jiwa darah sangat ambisius. Saya sudah bertarung dengannya 2 kali. Tuan Tu itu seharusnya menjadi salah satu anggota inti jiwa darah. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Nak, tidak peduli apa yang dilakukan jiwa darah, mereka masih menekan diri mereka sendiri dan melakukannya secara rahasia. Ini adalah kesempatan bagi Anda. Anda dapat mengambil tindakan pencegahan sebelum mereka melakukan sesuatu yang bersifat publik. Begitu jiwa darah melakukan sesuatu yang nyata, saya khawatir perubahan besar di dunia ini tidak akan lama lagi. Yun Feng mengangguk. Pada awalnya, jiwa darah sangat berhati-hati, tetapi jiwa darah sudah jauh lebih terkenal. Mereka benar-benar menyembunyikan diri mereka saat itu. Sekarang, jiwa darah tidak peduli jika 1 atau 2 dari mereka terekspos. Jiwa darah memiliki binatang fantastis di tangan mereka dan kekuatan kuat dari anggota inti mereka. Yun Feng hanya melihat Tuan Tu sekarang. Siapakah anggota inti dari Blood Souls? Berapa banyak? Ini semua adalah masalah yang rumit.
Tingkat dewa tingkat 7, kekuatannya saat ini masih terlalu lemah di hadapan jiwa darah dan dia tidak bisa menggoyahkannya sama sekali. Jangan terburu-buru. Kamu masih punya waktu, nak. Selama Anda punya waktu, tidak ada yang tidak dapat Anda lakukan. Kata leluhur dengan tenang dan acuh tak acuh, benar-benar menenangkan semua kegelisahan dalam pikiran Yun Feng. Itu benar. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan ketika dia diberi waktu. Leluhur, jika kamu memasuki tubuhku lagi, kamu akan semakin lemah. Akankah lebih baik jika kamu tetap berada di dalam botol ini? Nenek moyang tercengang. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Apakah pria lain di tubuhmu memberitahumu? Nak, kapan kamu memasukkan pria seperti itu ke dalam tubuhmu? Yun Feng terdiam. Bisakah dia mengatakan bahwa dia juga tidak tahu? Benda sebesar itu terkunci di dalam tubuhnya tanpa alasan. Sampai sekarang, dia tidak bisa melihat apapun kecuali mata besar berwarna merah darah itu. Dia hanya bisa mendengar suara rantai besar yang terseret ke tanah. Dia hanya bisa menggambarkan tubuh besar yang buram dengan imajinasinya, yang semuanya sama. Haha, kurasa begitu. Benda yang ada di tubuhku tidak berbahaya bagiku. Saya hanya bisa menguncinya seperti ini sekarang. Nenek moyang terkekeh. Tidak apa-apa asalkan tidak berbahaya bagimu. Aku lega. Botol itu lumayan. Tidak apa-apa untuk tetap di dalam. Jiwa leluhur benar-benar menyusut ke dalam. Yun Feng mengencangkan tutup botol dengan tampilan yang sedikit melankolis. Jiwa leluhur ditakdirkan untuk menghilang. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk memastikan jiwanya abadi? Tidak ada solusi untuk pertanyaan Yun Feng dan tidak akan ada jawaban dalam waktu dekat. Namun, Raja Klan Tian Yao bisa menceritakan sedikit padanya tentang pintu masuk ke wilayah binatang buas. Namun, ketika dia mengetahui bahwa Yun Feng dan Kulanyi ingin memasuki wilayah binatang, ekspresi Raja Klan Tian Yao berubah drastis dan dia bahkan sedikit marah. Wilayah binatang. Kamu sedang berpikir untuk pergi ke wilayah binatang. Raja Klan Tian Yao menamparkan tangannya dengan keras, menghancurkan sebuah meja tebal hingga berkeping-keping dan menyebabkan meja itu hancur total. Yun Feng dan Kulanyi saling berpandangan. Yun Feng berkata, "Yang mulia, tidak bisakah kita memasuki wilayah binatang buas? Apakah kamu pikir kamu bisa memasuki wilayah binatang? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Bahkan pemimpin dari 3 klan besar tidak memiliki kekuatan dan keberanian untuk menantang wilayah bis. Anda harus melepaskan ide ini secepat mungkin." Dia menolaknya tanpa ada ruang untuk negosiasi. Yun Feng tentu tahu bahwa wilayah binatang itu berbahaya. Bagaimanapun, itu adalah ruang untuk binatang fantastis dan beberapa makhluk istimewa. Dia tentu tahu betapa kuatnya mereka, tetapi hanya karena ketiga raja itu tidak memiliki keberanian untuk pergi bukan berarti dia tidak melakukannya. Dia harus pergi ke wilayah binatang. Komunikasi dengan Raja Klan Tian Yao berlangsung sepanjang sore. Raja Klan Tian Yao terus menolak mereka. Di matanya, Yun Feng dan Kulanyi hanya bersikap sombong karena mereka memiliki kemampuan tertentu. Raja Klan Tian Yao bahkan mengatakan bahwa pintu masuk ke wilayah binatang dijaga oleh 3 klan besar bersama-sama. Tidak ada gunanya meskipun dia setuju. Hal ini membuat Yun Feng dan Kulanyi menjadi sangat kesulitan. Ketiga ras menjaganya bersama-sama, yang berarti jika seseorang ingin membuka pintu masuk wilayah binatang, mereka harus mendapatkan izin dari ketiga raja. Untuk membuka pintu masuk ini, diperlukan kekuatan gabungan dari ketiga raja. Tak satu pun dari mereka mungkin hilang. Namun, Yun Feng dan Kulanyi sama sekali tidak bisa mendapatkan apapun dari ketiga raja dalam situasi mereka saat ini, apalagi raja dari klan Yi Feng. Dia dan Yun Feng seperti api dan air. Begitu mereka bertemu, Yun Feng akan bertanggung jawab atas kaburnya putri klan Yi Feng. Bagaimana raja klan Yi Feng melakukan sesuatu untuk Yun Feng? Memikirkan hal ini, Yun Feng pusing. Raja Klan Tian Yao sedikit bangga. Melihat ekspresi kecewa Yun Feng dan Kulanyi, dia berbisik dengan santai, ketiga klan bertanggung jawab atas pintu masuk wilayah binatang, jadi mereka tentu memiliki tanggung jawab untuk melindungi orang-orang yang datang dan pergi dari wilayah binatang. Kalian berdua harus menghilangkan pemikiran ini sesegera mungkin. Dengan kekuatanmu, kamu tidak akan bisa kembali bahkan jika kamu masuk. Yun Feng dan Kulanyi keduanya tersenyum setelah mendengar itu dan tidak menyebutkan wilayah binatang lagi. Keduanya saling berpandangan setelah raja terakhir pergi. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka.
Ketiga raja itu tidak akan membuka pintu masuk dengan mudah. Jadi, sebaiknya keduanya tidak mengganggu mereka dan mencoba membukanya sendiri. Raja klan Tian Yao sangat cerdas dan sama sekali tidak memberitahu Yun Feng lokasi pasti pintu masuk wilayah binatang buas. Hanya karena dia tidak memberitahunya bukan berarti Yun Feng tidak tahu. Dia tahu dengan sedikit spekulasi bahwa pintu masuk wilayah binatang pastinya tidak berada di wilayah salah satu dari tiga ras. Itu pasti berada di tempat tersembunyi di area umum dan ada lapisan batasan di luar dengan master yang mengawasinya. Selama mereka menemukan tempat yang dijaga oleh banyak tuan, itu pasti menjadi tujuan mereka. Keduanya mengambil keputusan. Mereka tidak berniat untuk tinggal lama di wilayah klan Tian Yao. Segala sesuatu di sini telah berakhir. Sudah waktunya untuk pergi. Mereka tentu saja tidak bisa memberitahu Raja klan Tian Yao ketika mereka meninggalkan tempat ini. Bagaimanapun, keduanya telah mengungkapkan niat mereka untuk menjelajahi pintu masuk wilayah binatang. Jika mereka pergi saat ini, Raja klan Tian Yao pasti akan berjaga-jaga. Keduanya berencana pergi diam-diam. Nona muda Lian, apakah kamu akan pergi? Lun Seng datang ke pintunya dan langsung ke pokok permasalahan. Yun Feng tercengang. Bagaimana dia tahu? Meninggalkan. Saya tidak bermaksud demikian, kata Yun Feng. Lun Seng sedikit mengernyit dan hendak mengatakan sesuatu ketika Yun Feng memotongnya. Bahkan jika aku ingin pergi, itu bukan urusanmu. Bab 1658 Pintu masuk ke wilayah binatang 3. Lun Seng kaget dan pipinya agak merah. Yun Feng selalu acuh tak acuh padanya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun antusiasme. Lun Seng secara tidak sadar memperhatikan Yun Feng selama periode waktu ini. Semakin dia memperhatikan, semakin dia tertarik padanya. Yah, tentu saja itu tidak ada hubungannya denganku. Lun Seng tergagap dan akhirnya pergi. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Aneh sekali. 1 bulan kemudian, mereka berdua meninggalkan istana kerajaan dalam kegelapan. Keduanya tidak berhenti di sepanjang jalan. Semua orang tahu bahwa Raja klan Tian Yao menghargai mereka berdua. Mereka keluar dari istana kerajaan tanpa hambatan. Yun Feng dan Kulanyi saling tersenyum dan keduanya terbang ke langit, bergegas menuju area terluar klan Tian Yao. Nona muda Lian, Lun Seng berjalan mengitari kamarnya beberapa kali dan merasa sedikit tidak nyaman dalam pikirannya. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar ke kamar Yun Feng. Dia memanggil beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia mengulurkan tangan dan mendorong pintu hingga terbuka, hanya untuk terkejut. Nona muda Lian, di ruangan kosong, Lun Seng lama mencari dan masih tidak melihat Yun Feng. Dia langsung panik. Segera, berita bahwa Yun Feng meninggalkan istana menyebar. Lalu, ada juga kabar dari pangeran pertama bahwa Kulanyi telah tiada. Setelah mengetahui berita tersebut, Raja klan Tian Yao memikirkannya dan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, kedua orang ini tidak saling mengenal. Mengapa mereka pergi bersama? Selain itu, mereka berdua tertarik dengan wilayah binatang, tidak bagus. Brengsek, Raja klan Tian Yao meraung dengan marah. Kedua orang ini harus berlari menuju pintu masuk wilayah bis. Segera hubungi pemimpin dua ras lainnya. Raja klan Tian Yao memberi perintah. Terjadi keributan di antara tiga ras inti di pegunungan 10.000 binatang. Setelah ketiga raja bertemu, kebenaran masalah tersebut dengan cepat terungkap, terutama dari Raja klan Yi Feng. Setelah menggabungkan segala macam fakta, akhirnya dia menyimpulkan bahwa Nona muda Lian dan Kulanyi adalah manusia yang membobol area terlarang klan Yi Feng saat itu. Kali ini benar-benar meriah. Mengetahui bahwa Yun Feng dan Kulanyi akan menuju pintu masuk wilayah binatang, ketiga raja itu tidak bisa menahan cibiran. Mereka bertiga harus bekerja sama untuk membuka pintu masuk. Kedua manusia itu tidak bisa membukanya apapun yang mereka lakukan. Benar-benar mimpi untuk memasuki wilayah binatang buas. Karena mereka akan menuju pintu masuk wilayah binatang buas, kita akan menangkap mereka dalam perangkap. Itu benar, hanya kami bertiga yang bisa membuka pintu masuk bis Regen. Mereka benar-benar tidak berdaya. Saat itu, kami akan menangkap mereka sekaligus. Ketiga raja itu datang sendiri. Bagaimanapun, ini menyangkut pintu masuk wilayah bis. Jika kedua manusia ini memperingatkan beberapa orang di wilayah bis, bahkan salah satu dari mereka saja sudah cukup untuk membuat orang luar menderita. Ketiga raja itu tidak berani lalai.
Mereka hanya ingin menangkap Yun Feng dan Ku Lanyi hidup-hidup secepat mungkin. Yun Feng dan Ku Lanyi tidak secemas yang dipikirkan ketiga raja itu. Setelah keduanya meninggalkan wilayah klan Tian Yao, mereka tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka menunggu dengan sabar selama beberapa hari. Pergerakan yang tidak biasa dari ketiga ras tersebut segera menyebar. Sudut mulut mereka melengkung. Mereka tidak mau bergerak. Begitu musuh bergerak, target mereka akan terlihat jelas. Seberapa luas area publik di antara ketiga ras tersebut? Keduanya akan membutuhkan waktu lama untuk mencari seperti ini. Selain itu, klan Tian Yao cepat atau lambat akan mengetahui bahwa mereka telah pergi. Identitas mereka cepat atau lambat akan terungkap. Mereka berdua telah merencanakan semua ini. Semakin banyak area yang mereka tuju, semakin banyak petunjuk yang mereka dapatkan. Daripada mencari tanpa target, lebih baik membiarkan ketiga raja mengarahkan mereka ke arah yang benar. Benar saja, beberapa hari setelah mereka berdua meninggalkan wilayah klan Tian Yao, ketiga raja itu bergerak. Pembangkit tenaga listrik berkumpul di area publik. Ketiga raja itu sepertinya datang sendiri. Yun Feng dan Ku Lanyi saling memandang dan tersenyum. Pintu masuk wilayah bis telah muncul. Keduanya dengan hati-hati mendekati bagian area publik yang ramai dan berhenti di tempat yang aman. Bagaimanapun, itu adalah pintu masuk wilayah bis. Hanya sedikit orang yang mendekati area terluar. Mereka semua adalah ahli yang menjaga aura lapis demi lapis. Keduanya tidak menerobos masuk secara sembarangan. Sebaliknya, mereka berhenti di ujung penjelajahan mereka. Ketiga raja itu sepertinya belum datang. Mereka berdua duduk di pohon besar. Bayangan pohon yang lebat menyelimuti mereka sepenuhnya. Keduanya juga menahan auranya semaksimal mungkin. Mereka akan segera tiba. Pertahanan di sini sangat ketat. Akan agak sulit bagi kami untuk menerobosnya. Ku Lanyi bersandar pada batang pohon dan berkata dengan suara rendah, tidak masalah jika mereka berada di area terluar. Saya khawatir ada beberapa dewa yang menjaga di dalam dan jalan menuju pintu masuk wilayah binatang. Biarpun kita bisa menyingkirkan beberapa dewa, kita tidak bisa membuka pintu masuknya. Ketika ketiga raja itu tiba, kita hanya bisa melarikan diri. Mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Memang benar, tidak sulit untuk menerobos masuk saat ini. Kesulitannya adalah bagaimana membuka bis regen. Raja klan Tian Yao pernah berkata bahwa hanya 3 raja yang bisa membukanya. Tampaknya harus ada energi yang kuat untuk membuka pintu masuk wilayah bis. Bahkan mungkin ada susunan khusus. Situasi saat ini masih agak rumit. Yun Feng mengerutkan kening. Ku Lanyi mengangguk. Tidak ada yang bisa kita lakukan meskipun kita masuk. Mengapa kita tidak membiarkan ketiga raja itu masuk dulu dan kita akan mengikuti mereka secara diam-diam? Ikuti mereka secara rahasia. Bagaimana kita bisa mengalahkan ketiga raja dan menyembunyikan aura kita? Selain itu, klan Tian Yao pandai menangkap aura. Ku Lanyi terkekeh. Jika mereka pandai menangkap aura, biarkan mereka tidak memiliki aura untuk ditangkap. Yun Feng mengerutkan kening. Bisa, tapi aku. Ku Lanyi mengulurkan tangan dan menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Yun Feng sedikit terkejut. Lanyi, apa yang kamu lakukan? Set, jangan bergerak, kata Ku Lanyi dengan suara rendah sambil memeluk Yun Feng lebih erat lagi. Bintik-bintik merah muncul di mata hitamnya, seperti api yang menyala perlahan. Yun Feng melihatnya dengan jelas. Pola merah di dada Ku Lanyi menyebar hingga ke tulang selangkanya seperti urat daun. Mata hitam Yun Feng tiba-tiba melebar. Auranya perlahan menghilang. Ku Lanyi tersenyum dengan mata hitamnya dan memeluk Yun Feng erat-erat. Jangan tinggalkan aku. Yun Feng berbaring di pelukan Ku Lanyi dengan tenang dan merasakan auranya menghilang sedikit demi sedikit. Daripada menghilang, itu lebih seperti dia ditutupi oleh sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, sampai dia kehilangan semua yang dia miliki. Dia secara bertahap bergabung dengan ruang ini. Lanyi, apa sebenarnya yang diwakili oleh tanda merah ini? Yun Feng bertanya dengan suara rendah. Ku Lanyi terkekeh dan kemerahan di mata hitamnya perlahan semakin dalam. Sejujurnya, saya juga tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa itu telah muncul sejak akhir ujian nirwana surgawi. Setiap kali terang dan gelap berubah, hal ini banyak membantu saya. Bab 1659 Pintu Masuk ke Wilayah Binatang 4. Tidak apa-apa asalkan tidak berbahaya bagimu. Yun Feng menghela nafas lega dalam pikirannya. Keduanya menunggu beberapa saat. Segera,
Tiga aura kuat dan megah datang dengan cepat dari belakang. Mata mereka sedikit menggelap. Mereka ada di sini. Desir, desir, desir. Tiga sosok luar biasa melintas dan bertabrakan. Seluruh ruangan juga menjadi tidak stabil. Yun Feng dan Kulanyi duduk di sini dan menunggu dengan tenang kedatangan ketiga raja. Tiga aura melewati mereka berdua tanpa berhenti sama sekali. Mata hitam Yun Feng berbinar, sementara Kulanyi berdiri sambil tersenyum dan memeluk erat kecantikan itu di pelukannya. Ayo pergi. Kami akan mengikuti mereka. Ketiga raja itu berjalan maju sendirian tanpa ada yang mengikuti mereka. Lagi pula, tempat yang mereka tuju berbeda. Selain mereka bertiga, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak memenuhi syarat untuk masuk tidak peduli seberapa dekat mereka. Mengapa saya merasa ada yang mengikuti kita? Raja klan Tian Yao menoleh ke belakang dengan curiga. Setelah mendengar itu, dua raja lainnya segera menyebarkan aura mereka dan memulai pencarian intensif. Kulanyi mengikuti mereka dari jauh dengan Yun Feng di pelukannya. Tiga aura berpotongan seperti radar dan melintas melewati Kulanyi dan Yun Feng berulang kali, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Saya tidak dapat mendeteksi aura asing apapun, kata Raja Klan Yi Feng dengan suara rendah. Daripada paranoid di sini, lebih baik cepat bergegas. Kedua manusia itu sangat licik. Jika mereka menemukan cara untuk mendobrak pintu masuk, kita akan mendapat masalah besar. Memikirkan apa yang akan terjadi setelah wilayah binatang buas dikejutkan, ketiga raja itu menjadi gelap dan mempercepat. Kulanyi mengikuti mereka dari dekat, sementara Yun Feng diam-diam mengeluarkan liontin giok yang seluruhnya berwarna hijau. Dia menatapnya dengan mata hitamnya untuk waktu yang lama dan mengepalkan tangannya. Aliran kekuatan mental perlahan meresap ke dalam. Lampu hijau menyala. Kulanyi sedikit terkejut melihat Yun Feng terhubung dengan liontin giok hijau yang diberikan lelaki tua itu kepada mereka. Setelah lampu hijau menyala, suara tua dan ramah datang dari liontin giok. Sepertinya kamu menemukan sesuatu. Yun Feng memegang erat liontin giok itu dan memberitahunya tentang situasi terkini, serta tebakannya dan Kulanyi. Liontin giok hijau itu terdiam beberapa saat dan suara itu berkata lagi, saya mengerti. Tampaknya benar bahwa jiwa darah memiliki binatang yang fantastis. Terima kasih, Yun Feng. Yun Feng terdiam. Pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam. Senior, saya ingin memasuki wilayah bis. Liontin giok itu terdiam lagi. Pada akhirnya, ledakan tawa pun datang. Masuk ke wilayah binatang. Anda tahu situasi di bis Regen dan Anda masih ingin masuk. Yun Feng, wilayah binatang buas bukanlah tempat yang baik untuk kamu jelajahi. Jika Anda ceroboh, kemungkinan besar nyawa Anda akan hilang di sana. Ini saranku padamu. Binatang fantastis bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan manusia, tidak peduli siapa dia, termasuk kamu. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Saya tahu bahwa wilayah binatang bukanlah tempat untuk masuk tanpa izin, tapi saya punya alasan untuk pergi ke sana. Terjadi keheningan. Kemudian, liontin giok hijau itu menyala. Anda harus pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya akan mati jika masuk. Kulanyi tiba-tiba berhenti dengan sedikit keseriusan di mata hitamnya. Orang tua ini benar. Tempat seperti apa wilayah binatang buas itu? Itu adalah wilayah binatang fantastik. Yun Feng baru berada di kelas 7 tingkat dewa saat ini. Level terendah di wilayah binatang seharusnya berada di tingkat dewa kelas 9 atau tingkat dasar tingkat raja dewa. Aku sudah memikirkan hal ini saat itu. Aku tahu kekuatanku belum mencapai standar, tapi, untuk memasuki wilayah binatang, aku harus membuka pintu masuknya. Untuk membuka pintu masuk, saya harus mengandalkan kemampuan ketiga raja. Haha, dia terkekeh. Saat kamu mencapai tingkat raja dewa yang sebenarnya, hubungi aku dengan ini. Meskipun Anda membuat kesepakatan dengan saya, tidak mudah bagi Anda untuk memberitahu saya informasi penting dalam waktu sesingkat itu. Perlakukan saja itu sebagai pembayaran saya. Aku akan membawamu ke wilayah binatang. Senior, apakah yang kamu katakan itu benar? Yun Feng senang dalam pikirannya. Saat pertama kali bertemu lelaki tua ini, Yun Feng tahu bahwa dia tidak sederhana. Sekarang, apa yang dia katakan bahkan menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membuka pintu masuk wilayah binatang sendirian. Tentu saja itu benar. Namun, kami akan membicarakannya setelah Anda mencapai level Raja Dewa. Jika kamu tidak mencapai tingkat Raja Dewa dan memasuki wilayah binatang tanpa izin,
Aku tidak akan mengganggu apapun yang terjadi padamu. Anak muda, kamu harus menahan diri. Setelah mengatakan itu, koneksi dengan liontin giok hijau terputus. Yun Feng mengangkat kepalanya dan menatap Kulanyi. Kulanyi terkekeh. Orang tua ini benar. Tingkat Raja Dewa adalah kentunganmu ketika kamu melangkah ke wilayah binatang buas. Yun Feng melihat ke depan dengan mata hitamnya dan akhirnya mengangguk. Itu benar. Tingkat Raja Dewa adalah modal dan keuntungan untuk melangkah ke wilayah binatang buas. Adapun ketiga orang tua itu, kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kita harus mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan terlebih dahulu. Kulanyi terkekeh. Tidak mengherankan jika rencananya berubah pada menit-menit terakhir. Lagi pula, dia cukup khawatir dalam pikirannya sebelumnya. Sekarang lelaki tua itu berkata bahwa membuka pintu masuk wilayah binatang tidak menjadi masalah lagi. Yun Feng harus fokus untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. Area umum adalah tempat terbaik. Area di sini sangat luas dan tidak diganggu oleh kekuatan apapun dari tiga ras. Seseorang pasti akan memimpin ketika dia ingin membuka pintu masuk wilayah binatang, dan Yun Feng akan merasa sangat nyaman. Mereka berdua kemudian meninggalkan area sekitar pintu masuk wilayah binatang secara diam-diam dan menemukan tempat tersembunyi di area publik ini. Yun Feng kemudian mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ketika Dewa kelas 7 mencapai tingkat Raja Dewa, tidak hanya akan ada lompatan 2 tingkat di tengahnya, tetapi juga akan ada lompatan penting. Dari tingkat Dewa hingga tingkat Dewa Raja, dia akan menghadapi lebih banyak masalah dan tekanan. Setiap perlintasan sebidang mengandung banyak bahaya. Yun Feng tidak ingin mencapai tingkat Raja Dewa saat ini. Dia harus mencapai tingkat Dewa kelas 9 dalam waktu sesingkat mungkin saat ini. Kemudian, dia akan menerobos dan mencapai tingkat Raja Dewa. Saat Yun Feng berkultivasi dalam pengasingan, Kulanyi tidak diragukan lagi adalah penjaganya. Sambil melindunginya, dia juga berkultivasi. Mereka berdua mulai berkultivasi di sudut, tetapi ketiga raja itu menjadi cemas seiring berjalannya waktu. Ketiga raja itu bergegas ke pintu masuk wilayah binatang dan menunggu beberapa saat, tetapi mereka tidak melihat siapapun. Apakah kedua manusia itu bersembunyi? Atau apakah mereka sudah menyerah? Ketiga raja itu khawatir dan tidak mau, tetapi mereka tidak bisa tinggal di sini. Pada akhirnya, mereka hanya bisa kembali dengan tangan kosong. Mereka meningkatkan penjagaan dan memantau area di pintu masuk wilayah binatang dengan cermat. Ketiga ras tersebut juga mencapai kesepakatan secara rahasia untuk menggeledah area publik secara diam-diam. Bagaimanapun, manusia telah menerobos masuk. Tujuan bersama dari ketiga ras adalah untuk menangkap kedua manusia ini hidup-hidup. Bab 1660 Perburuan dimulai. 1. Ketiga ras tersebut bahkan mengerahkan 5 master untuk membentuk tim pencarian gabungan dan mulai menggeledah area publik ini secara diam-diam. Ketiga raja sepakat bahwa kedua manusia itu tidak bisa pergi dengan mudah. Mereka pasti bersembunyi dan menunggu mereka bersantai. Lagi pula kedua manusia ini terlalu licik, jadi tentunya harus waspada. Ke-15 ahli tersebut berpencar dan memulai eksplorasi rahasia di area publik ini. Yun Feng dan Kulanyi, sebaliknya, melanjutkan kultivasi mereka di sudut. Lokasi mereka sangat terpencil. Para ahli ini mencari dengan sangat hati-hati. Butuh beberapa waktu bagi mereka untuk bisa dekat dengan mereka berdua, tapi itu hanya masalah waktu. Di luar gua, Kulanyi sedang duduk di tanah dengan mata terpejam. Auranya mengelilinginya, tampak sangat damai. Dua warna terang dan gelap perlahan berputar di pergelangan tangannya, seperti dua binatang yang sangat lembut. Mereka saling berhadapan, tapi tidak ada konflik. Pola kecil berwarna merah perlahan memanjang dari pergelangan tangannya dengan semacam warna merah cerah. Aura kuat yang samar muncul di tubuh ini dan perlahan menyebar ke seluruh area tak berujung di sekitarnya. Di dalam gua, pemandangannya berbeda. Yun Feng duduk di tanah dikelilingi oleh cahaya 5 warna. Kekuatan mentalnya mulai berkembang dengan bantuan cairan kuali emas dan kekuatannya perlahan meningkat seiring berjalannya waktu. Yun Feng tidak bisa menggunakan istana naga. Dengan bantuan cairan kuali emas, kecepatan pengembangan kekuatannya tidak lambat. Dibandingkan dengan orang biasa, Yun Feng sudah cepat, tapi bukan ini yang dia inginkan. Dia ingin menjadi lebih cepat. Yun Feng, dengan kecepatanmu, berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mencapai tingkat Raja Dewa? Suara mata merah melintas di benaknya. Yun Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya.
Dia tentu saja tidak membutuhkannya untuk mengatakan hal ini padanya, tapi tidak ada cara yang lebih baik saat ini. Apakah kamu punya saran bagus? Yun Feng mengerutkan kening dan mata merah tersenyum. Haha, tentu saja saya punya saran. Daripada berkultivasi perlahan seperti ini, lebih baik menelan Beast Souls. Sudah lama aku tidak makan makanan enak. Yun Feng, ini baik untuk kita berdua. Yun Feng mengerutkan kening. Melahap jiwa binatang, ini bukanlah ide yang buruk. Setelah melahap Beast Souls, kekuatannya memang akan meningkat secara eksponensial. Namun, jalur kultivasinya selalu aman dan fokus pada fondasi. Jika fondasinya meningkat lagi dan lagi, pasti tidak akan stabil. Bahkan jika dia mencapai tingkat Raja Dewa, itu akan berdampak buruk bagi pertumbuhannya di masa depan. Manusia memang berhati-hati. Anda harus khawatir tentang ini dan itu. Jika Anda terus berkultivasi secara perlahan, Anda akan memberikan lebih banyak waktu kepada jiwa darah. Saat itu, kamu tidak akan berbeda dari sekarang. Yun Feng terdiam. Melihat dia tidak tergerak, mata merah merasa sedikit marah. Fondasimu sudah sangat kuat. Tidak ada salahnya Anda meningkatkan kekuatan Anda. Selain itu, meskipun bakatmu meningkat drastis setelah mencapai alam Raja Dewa, itu tidak akan merusak kekuatanmu. Tuan, ini masuk akal. Suara Lan Yi terdengar. Waktu sangat berharga bagi guru saat ini. Semakin cepat Anda mencapai tingkat Raja Dewa, semakin tinggi peluang Anda untuk menang. Meskipun aku tidak terlalu menyukai pria itu, dia memang tidak salah. Api kecil juga berkata. Kemudian, Yao Yao, Erlei dan Sister Hua semuanya berbicara. Kelima binatang ajaib yang dikontrak semuanya sedikit marah pada mata merah, tetapi waktu sangat sempit bagi Yun Feng saat ini. Mengerti, Yun Feng menghela nafas pelan saat roda 5 warna kembali ke tubuhnya. Saya bisa melahap jiwa binatang, tetapi jiwa binatang yang ingin saya telan harus berada di atas kelas 7 tingkat dewa. Kalau tidak, itu tidak akan membantu kekuatanku. Apakah saya harus pergi jauh ke wilayah 3 ras untuk menemukan binatang ajaib seperti itu? Hahaha, tentu saja tidak. Cepat atau lambat mereka akan mendatangimu. Mendengar perkataan mata merah, Yun Feng mengangkat sudut mulutnya tanpa daya. Kirim diri mereka ke pintunya. Jika itu masalahnya, dia pasti tidak akan menahan diri. Merasakan aura Yun Feng tiba-tiba tertahan, Kulanyi membuka matanya dan sedikit khawatir terjadi sesuatu pada Yun Feng. Mengapa dia tiba-tiba berhenti berkultivasi? Dia hendak masuk untuk menemukannya ketika mata hitam Kulanyi menjadi gelap dan dia mengayunkan tangannya untuk menyerang. Ledakan. Suara keras terdengar dan lubang yang dalam langsung tercipta di tanah oleh kekuatan tersebut. Di dalam debu, sesosok tubuh kurus perlahan keluar dan menatap Kulanyi dengan senyum masam. Kamu terlalu waspada. Kamu tahu itu aku, tapi kamu masih menyerang. Kulanyi mengerutkan bibir tipisnya dan tampak dingin. Kamu masih di sini. Jika kamu masih di sini, aku juga tidak akan pergi. Lagi pula, ada beberapa hal yang harus aku dapatkan jawabannya dari Nona Muda Yun. Kalau tidak, bukankah perjalananku akan sia-sia? Kulanyi masih waspada. Dia memandang Xuan Yi, yang muncul di depannya lagi, dan alarm di benaknya berbunyi. Dia tidak tahu kapan pria itu pergi hari itu. Dia pikir orang itu akan pergi, tapi orang itu masih bersembunyi di sini dan menemukan tempat persembunyian mereka. Saya bisa memberikan jawaban yang Anda inginkan. Tidak perlu mengganggu Feng Feng, kata Kulanyi, tapi Xuan Yi terkekeh dan melihat ke dalam dengan mata hitamnya. Melihat postur pertahananmu, apakah Nona Muda Yun sedang berkultivasi? Kulanyi mengangkat alisnya. Xuan Yi tersenyum santai dan mendorong kacamata di pangkal hidungnya. Saya telah bertemu banyak dewa kelas 9 selama ini. Menurutku ketiga raja itu masih belum menyerah mencari dan sudah memulai penyelidikan rahasia di sini. Hanya masalah waktu sebelum Anda ditemukan. Sudah waktunya budidaya Nona Yun berakhir. Kulanyi tercengang. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Ketiga lelaki tua itu memang rubah tua. Mereka masih belum lengah setelah sekian lama dan penggeledahan juga dilakukan secara diam-diam. Tampaknya sudah waktunya budidaya Feng Feng berakhir. Mereka harus berpindah tempat. Cari secara rahasia. Suara Yun Feng muncul. Xuan Yi tersenyum. Nona Muda Yun. Kulanyi berbalik. Yun Feng sudah keluar dari gua dengan senyuman yang tak bisa dijelaskan di wajahnya. Kita akan pergi ke tempat lain. Yun Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan lembut.
Kami tidak perlu berpindah tempat. Aku sedang menunggu mereka. Kulanyi mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apapun lagi. Xuan Yi maju selangkah dan tersenyum seperti pria sejati. Saya lega Nona muda Yun selamat dan sehat. Ada alasan atas apa yang terjadi hari itu. Saya tidak tinggal sampai akhir. Mohon maafkan saya, Nona muda Yun. Yun Feng terkekeh. Apakah dia pergi atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Dia tidak akan peduli. Dia mendengar percakapan itu saat itu. Dia muncul lagi untuk meminta jawaban. Tidak ada jejak binatang fantastis di pangkalan itu. Itu adalah tempat di mana jiwa-jiwa di penjara. Jawab Yun Feng dengan sangat konservatif. Xuan Yi terkekeh setelah mendengar itu. Mengerti, saya akan bisa menjelaskannya kepada atasan. Namun, mengapa kamu berkultivasi di sini, Nona muda Yun? Bab 1661 Perburuan dimulai, 2. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Kulanyi dengan dingin. Dia sangat kesal dengan rekan dari 4 keluarga di depannya ini. Khususnya, sikap penuh perhatian pria itu terhadap Feng Feng membuat Kulanyi semakin kesal. Keluarga Naxi berhubungan baik dengan keluarga Yun. Dia juga mengungkapkan identitasnya di area dalam. Semua orang harus tahu tentang hubungannya dengan Yun Feng saat ini. Jika kedua keluarga yang tersembunyi itu berniat bertanya, mereka pasti tahu. Tidak mungkin anak ini tidak mengetahuinya. Mengetahui bahwa mereka adalah pasangan, pria ini masih berani begitu memperhatikan Feng Feng. Kulanyi sangat marah. Lagi pula aku membawakanmu informasi. Saya hanya prihatin dengan situasi Nona muda Yun. Senyuman di wajah Xuan Yi tidak berubah. Kulanyi mengangkat sudut mulutnya. Yun Feng meraih tangannya sedikit. Terima kasih. Informasi ini memang banyak membantu saya. Tentu saja lebih baik jika saya dapat membantu Anda, Nona muda Yun. Saya tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Karena kamu masih punya urusan sendiri, aku tidak bisa mengganggumu. Saya selalu menjadi orang yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Xuan Yi mengangkat kepalanya dan menatap Kulanyi dalam-dalam. Lalu, dia membungkuk sedikit. Nona muda Yun, aku permisi dulu. Jawab Yun Feng dan mendengar hembusan angin. Xuan Yi sudah menghilang. Kulanyi berkata dengan nada meremehkan, sombong. Yun Feng tersenyum. Kulanyi melihat ke belakang. Mengapa kamu berhenti berkultivasi? Apakah Anda menemui hambatan? Yun Feng menggelengkan kepalanya. Itu bukan penghalang. Hanya saja aku tidak bisa menggunakan istana naga saat ini. Kecepatan kultivasi saya terbatas. Semakin lama saya menunggu, semakin merugikan saya. Bagaimana dengan cairan kuali emas? Meskipun cairan kuali emas dapat berakselerasi, namun masih terbatas. Istana naga tidak dapat digunakan dan cairan kuali emas terbatas. Jika ingin membuat terobosan dalam waktu singkat, Anda harus punya cara khusus. Yun Feng terkekeh. Pembangkit tenaga listrik yang kami temukan adalah batu loncatan saya yang kuat. Kulanyi mengerutkan kening dengan curiga. Apa maksudmu? Yun Feng mengerutkan bibirnya saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Jiwa binatang buas mereka adalah yang kuinginkan. Mendengar itu, Kulanyi sedikit terkejut. Kemerahan berangsur-angsur muncul di kedalaman mata hitamnya dan dia perlahan mengangkat bibir tipisnya. Kalau begitu, inilah saatnya perburuan kita dimulai. Area publik ketiga balapan tersebut merupakan area yang sangat luas dan medannya sangat rumit. Sangat sulit mencari jejak di sini. Selain itu, ada 2 manusia yang menyembunyikan auranya sepenuhnya. Tidak banyak jejak yang jelas untuk diikuti. 15 pembangkit tenaga listrik semuanya kuat, tetapi mereka tidak menemukan apapun setelah mencari selama beberapa hari. Kedua manusia itu sungguh licik. Mereka menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Kami telah mencari setidaknya sepertiga area tersebut, tapi tidak ada jejak sama sekali. Jika mereka tidak berada dalam area pencarian 2 ras lainnya, mereka sudah meninggalkan tempat ini. 5 pembangkit tenaga listrik klan Yi Feng semuanya marah. 15 anggota dari 3 ras dibagi menjadi 3 kelompok dan mencari bersama. Pencarian karpet sudah berlangsung cukup lama, namun tidak menemukan apapun. Bahkan tidak ada petunjuk apapun, apalagi jejak. Kelima pembangkit tenaga listrik itu sedikit marah. Apakah kedua manusia ini benar-benar masih di sini? Bahkan mereka, para binatang ajaib, tidak bisa bersembunyi sepenuhnya. Apakah mereka tidak bernapas? Lanjutkan pencarian. Karena raja belum mengatakan apapun,
kami tidak bisa berhenti. Raja sangat membenci kedua manusia itu. Ketiga ras tersebut juga telah sepakat bahwa siapapun yang menemukan mereka terlebih dahulu berhak untuk mengeksekusi kedua manusia tersebut. Demi Raja, kita tidak bisa bersantai. Kita harus menemukannya secepat mungkin. Tut-tut, sangat jarang Raja klan Yi Feng masih mengingat kita. Sebuah suara terdengar begitu saja. Tubuh 5 pembangkit tenaga listrik klan Yi Feng menegang. Mereka muncul. Itu adalah 2 manusia itu. Sesosok tiba-tiba muncul dari pohon yang tinggi. Dia memiliki sosok ramping, fitur wajah tampan dan ekspresi dingin di wajahnya. Kulanyi memandang 5 orang di bawah dengan dingin dengan mata hitamnya. Sangat sulit bagi raja dari klan Yi Feng untuk terganggu begitu lama bagi kita. Kamu benar-benar belum meninggalkan area ini. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Kelima pembangkit tenaga listrik melihat sekeliling. Mereka seharusnya menjadi 2 manusia. Manusia lain pasti sedang menyergap di tempat lain untuk mengalihkan perhatian mereka, tapi 1 lawan 5, mereka benar-benar terlalu memikirkan kemampuan mereka sendiri. 3 dewa kelas 8 dan 2 dewa kelas 9, gumam Kulanyi. Sebelum kelima ahli itu memahami apa yang sedang terjadi, sebuah tangan hitam melompat keluar dari tubuh Kulanyi dan langsung menuju ke salah satu dewa kelas 9. Puff! Tanpa sempat melawan, telapak tangan hitam langsung menembus tubuh ini. Tetesan darah berserakan beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap, dia terbunuh. Ark! Dengan teriakan, tangan hitam raksasa itu menggali ke dalam tubuh yang ditembus dengan keras dan jiwa semi-transparan ditarik keluar secara paksa. Apa? Keempat ahli itu tercengang. Pada saat ini, mereka akhirnya bereaksi dan menyerang bersama. Kulanyi berdiri di atas pohon dan tersenyum dingin. Bintik-bintik merah muncul dari mata hitamnya. Dia dengan cepat menarik kembali tangan hitamnya. Jiwa binatang dewa kelas 9 telah berhasil ditangkap. Mengaum. Raungan binatang buas muncul dan sedikit rasa dingin tiba-tiba muncul di hati 4 pembangkit tenaga listrik. Bayangan hitam muncul di pohon satu demi satu. Yun Feng perlahan keluar dari kegelapan. Alam Raja Dewa dengan aura yang melonjak membuat keempat pembangkit tenaga listrik tercengang. Raja Dewa. Manusia ini adalah Raja Dewa. Saat Yun Feng memberi isyarat tangan, 5 binatang ajaib yang dikontrak melompat turun dari pohon pada saat yang sama dan menerkam 4 pembangkit tenaga listrik klan Yi Feng. Mengaum, berkelahi, dan berdarah. Perburuan sudah dimulai. Apakah kamu mendengar sesuatu? Di suatu tempat, satu-satunya Raja Dewa di antara 5 anggota klan Tian Yao tiba-tiba tampak muram saat dia memandang sekeliling dengan tajam. Saat itu, sedikit kegelisahan tiba-tiba muncul di hatinya, seolah-olah sesuatu telah terjadi. Tidak, 4 orang lainnya menyatakan tidak tahu apa-apa. Raja Dewa mencari dengan cermat dan pada akhirnya masih ragu. Ayo pergi. Saat dia memberi perintah, 5 anggota klan Tian Yao mulai mencari lagi, tetapi mereka tidak tahu bahwa di sudut, 5 anggota klan Yi Feng telah menghilang dari area ini dengan tenang. Setelah menelan bis Sol terakhir, Yun Feng merasakan kegembiraan mata merah di tubuhnya. Menelan 5 jiwa binatang sekaligus adalah santapan mewah bagi mata merah. Dengan bantuan mata merah, kekuatan Yun Feng juga naik ke tingkat dewa tingkat 7 dalam sekejap. Bab 1662 perburuan dimulai 3. 5 jiwa binatang, 1 tingkat lebih tinggi. Kecepatan kemajuan seperti itu bisa dikatakan tak tertandingi. Kulanyi tercengang. Dia secara paksa meningkat dalam intensitas tinggi dan waktu yang singkat. Dia takut hal itu akan menyebabkan kerusakan fisik pada Yun Feng. Namun, Yun Feng sama sekali tidak merasa tidak nyaman, yang kembali mengejutkan Kulanyi. Mata merah di tubuhnya sangat bersemangat saat ini. Haha, makanan lebih lezat. Yun Feng, aku menunggu. Yun Feng berpikir dia bisa memperbaikinya sedikit lagi, tapi kekuatan jiwa binatang itu terbatas. 5 binatang untuk 1 tingkat. Sepertinya dia harus menemukan semua jiwa binatang buas yang tersisa untuk mencapai tingkat Raja Dewa. Jika dunia mengetahui bahwa guru memiliki cara kemajuan seperti itu, bukankah orang-orang tua itu akan marah? 5 binatang ajaib yang dikontrak sedang berdiskusi secara diam-diam. Kekuatan mereka juga meningkat secara paksa setelah Yun Feng melakukannya. Mereka semua sangat bersemangat ketika kekuatan mereka meningkat secara instan. Tidak apa-apa jika manusia mengetahuinya, tetapi jika binatang ajaib mengetahuinya, guru pasti akan mendapat masalah, kata Lan Yi.
Empat binatang ajaib terkontrak lainnya juga khawatir dalam pikiran mereka. Memang benar, jika binatang ajaib tahu tentang cara kemajuan seperti itu, Yun Feng mungkin akan menghadapi kebencian dari seluruh dunia binatang ajaib. Pada saat itu, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Untungnya, ini adalah area publik. Pembangkit tenaga listrik ini mencari secara rahasia. Bahkan jika mereka menghilang dari sini, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ketiga raja itu hanya bisa menderita dalam diam. Apa yang sebenarnya terjadi? Raungan keras terdengar di hutan. Raja Dewa Klan Tian Yao tidak sabar untuk menghancurkan giok transmisi suara di tangannya. Master, kami tidak dapat menghubungi siapapun dari dua ras lainnya, tidak ada balasan. Empat ahli tingkat dewa lainnya melihat giok transmisi suara yang tidak responsif di tangan mereka dan sedikit panik. Raja Dewa berdiri di sana dan mengertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Kamu tidak bisa menghubungi satu pun dari mereka. Tidak, keempat dewa lainnya merasa ada yang tidak beres. Tuan, apakah sesuatu terjadi pada dua ras lainnya? Biarpun terjadi sesuatu, kita tidak boleh kehilangan kontak dengan mereka semua. Selain itu, jumlahnya ada 5. Apakah mereka begitu lemah sehingga bisa dibantai? Kesunyian. Semua orang diam. Setelah berteriak, Raja Dewa juga merasakan ada yang tidak beres. Tidak ada respon sama sekali. Situasi ini terlalu aneh. Tuanku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanjutkan mencari. Kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kedua manusia itu berada di baliknya. Hanya saja sambungannya terputus. Itu tidak berarti apa-apa. Ya Pak, setelah mengatakan itu, Raja Dewa melihat sekeliling dengan tajam. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dan bergerak maju. Empat pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengikuti di belakang. Tidak lama setelah mereka berlima pergi, dua sosok muncul di balik dedaunan lebat di pohon yang tinggi. Dia cukup tenang. Ku Lanyi terkekeh. Yun Feng juga mengerutkan bibirnya. Kekuatannya saat ini sudah berada di tingkat dewa tingkat 9. Itu semua karena dia menelan jiwa binatang buas. Dia naik 2 level berturut-turut. Jika kamu ingin menerobos ke tingkat Raja Dewa, sepertinya kamu harus mendapatkan jiwa binatang Raja Dewa itu, kata Ku Lanyi. Yun Feng mengangguk dan menjawab, memang. Kekuatan keseluruhan dari 5 anggota klan Tian Yao jauh lebih tinggi dibandingkan dua ras lainnya. Lagi pula, ada Raja Dewa. Tidak mungkin membunuh mereka sekaligus. Kalau begitu mari kita singkirkan para antek itu dulu, agar mereka tidak menghalangi kita pada akhirnya. Keduanya mengikuti di belakang dengan tenang. Operasi perburuan telah mencapai tahap akhir. Kelima ahli klan Tian Yao terus mencari, namun suasananya agak suram. Selama kurun waktu tersebut, mereka masih mencoba menghubungi dua ras lainnya, namun mereka seperti batu yang tenggelam ke laut. Masih belum ada kabar dari dua balapan lainnya. Raja Dewa Klan Tian Yao mau tak mau terlihat semakin murung. Mereka tetap diam sepanjang jalan. Keempat ahli tingkat dewa mengikuti di belakang. Suasananya juga agak stagnan dan mereka semakin waspada. Desir, hembusan angin terdengar. Raja Dewa berteriak dengan marah, siapa itu? Dia melambaikan tangannya dan energi bertarungnya melonjak seperti pedang, menembaki kedalaman hutan. Dalam kegelapan, Ku Lanyi dan Yun Feng saling memandang. Raja Dewa ini terlalu waspada. Mungkin mustahil bagi mereka untuk melancarkan serangan mendadak. Kalau begitu, mereka sebaiknya menghadapi pria itu secara terbuka. Desir, desir, desir. Dua sosok muncul. Raja Dewa sedikit menyipitkan matanya. Itu adalah dua manusia itu. Mereka bisa mengikutinya secara diam-diam. Mereka cukup mampu. Tanpa sepatah kata pun, Raja Dewa telah menyerang. Empat dewa lainnya juga bergabung. Yun Feng dan Ku Lanyi saling berpandangan. Kekuatan mereka juga meledak dalam sekejap. Tingkat Raja Dewa. Mereka semua adalah Raja Dewa. Kelima anggota klan Tian Yao semuanya terkejut. Namun, mereka mungkin tidak memiliki peluang untuk menang dalam pertarungan 2 lawan 5. Kalian berempat akan bekerja sama untuk menangani salah satu dari mereka. Serahkan yang lain padaku. Kelima ahli itu berpisah. 4 dari mereka menerkam Ku Lanyi, sementara Raja Dewa menerkam Yun Feng. Kekuatan 4 dewa kelas 9 yang tumpang tindih setara dengan 2 ahli Raja Dewa, dan tingkat pemahaman diam-diam di antara keempat orang ini meningkatkan kekuatan mereka lagi.
Yun Feng melambaikan tangannya dan cincin kontrak 5 elemen muncul. 5 berkas cahaya langsung melonjak. Murid Raja Dewa menyusut saat melihat ini. Pemanggil 5 elemen. Orang yang menentang surga muncul di antara manusia. Dan dia bahkan salah satu pemanggil. Keberadaan manusia seperti itu adalah musuh besar bagi binatang ajaib. Mereka harus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Pikiran untuk menangkapnya hidup-hidup langsung digantikan oleh niat membunuh. Yun Feng dengan tajam memperhatikan perubahan pandangan lawannya. Itulah niat membunuh yang ingin menghancurkannya. Manusia, kamu harus mati. Raja Dewa meraung ketika aura binatang ajaib melonjak. Dengan raungan yang mengejutkan, dia benar-benar berubah menjadi binatang buas. Dia memiliki tubuh yang besar, cakar yang tajam dan mata binatang ajaib yang sangat besar. Aum, aum, aum. Dengan beberapa raungan berturut-turut, semua binatang ajaib berubah menjadi tubuh aslinya. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan melihat niat membunuh dan kemarahan yang keluar dari mata binatang ajaib di depannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan sebuah tangan kuning besar tiba-tiba melompat dari tanah, meraihnya dengan kuat. Mengaum, sepasang sayap muncul di punggung musuh. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Tubuh asli klan Tian Yao memiliki kemampuan untuk terbang. Manusia, mati. Binatang ajaib di langit meluncur turun dengan ganas disertai suara angin. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan mengetuk udara dengan ujung kakinya. Aura klan laut di tubuhnya tiba-tiba melompat ke telapak tangannya dan berubah. Tubuh manusia rampingnya melompat dari tanah dan langsung terbang ke langit. Pupil Yun Feng berubah menjadi garis vertikal. Dia mengarahkan cakarnya yang tajam ke bagian tertentu dan mengayunkannya ke bawah dengan keras. Bab 1663 Transformasi Raja 1. Dengan ratapan yang menyedihkan, sayap di punggung anggota klan Tian Yao mengepak dan dia melarikan diri dengan panik dengan tubuh asli binatang ajaib dari klan Tian Yao. Raja Dewa melihat luka berdarah di perutnya dan mata binatang buasnya menjadi ganas. Apa yang salah dengan aura binatang ajaib di tubuhnya? Bagaimana mungkin ada aura binatang ajaib di dalam tubuh manusia? Selain itu, dia menggunakannya dengan bebas. Pasti ada yang aneh pada manusia ini. Suara mendesing. Suara mendesing. Sayap di punggungnya mengepak perlahan. Raja Dewa klan Tian Yao tidak berani menyerang dengan mudah. Dia memandang Yun Feng dengan hati-hati dari kejauhan. Dengan bantuan 5 binatang ajaib yang dikontrak Yun Feng, Kulanyi menjadi lebih mudah. Keempat binatang ajaib yang telah berubah menjadi bentuk aslinya jauh lebih kuat. Namun, hal itu tentu saja bukan masalah bagi Kulanyi. Kalian, bantu Feng Feng. Saya bisa menangani keempatnya sendirian. Kulanyi berkata dengan keras. Saudari Hua mendengus dingin. Jika bukan karena Yun Feng kecil, aku tidak akan repot-repot membantumu sama sekali. Saudari Hua berbalik dan pergi. 4 binatang ajaib terkontrak lainnya tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika mereka melihat itu. Ku bilang, pergilah ke Feng Feng. Bintik-bintik merah muncul jauh di mata hitamnya. Erlei menggigil dan segera berlari ke arah Yun Feng tanpa berkata apa-apa lagi. Lan Yi segera menarik Yao Yao dan berbalik untuk pergi. Api kecil ragu-ragu selama beberapa detik dan segera berbalik untuk berlari. Mengapa kamu di sini? Melihat 5 binatang ajaib yang dikontrak semuanya ada di sini, Yun Feng merasa terkejut. Saudari Hua memainkan rambut panjang di belakang kepalanya dan ada sedikit rasa dingin di mata hijaunya. Yun Feng kecil, aku lebih mengkhawatirkanmu. 4 binatang ajaib terkontrak lainnya memiliki ekspresi berbeda. Yun Feng mengerucutkan bibirnya. Kekuatan Lanyi seharusnya tidak menjadi masalah. Dia bisa mengalahkan Raja Dewa di depannya dalam sekali jalan. Melihat 5 binatang ajaib yang dikontrak berkumpul di sekitar Yun Feng dan mereka semua luar biasa, Raja Dewa klan Tian Yao mau tidak mau merasa hatinya tenggelam. 1 lawan 1 tidak masalah, tapi bagaimana dia bisa punya peluang menang jika 6 lawan 1? Dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Dia memegang liontin giok kecil di tangannya dan meremasnya dengan kuat. Fluktuasi kecil menyebar dari langit seperti kilat. Feng Feng, singkirkan mereka dengan cepat. Kalau tidak, masalahnya akan segera datang. Kulanyi berteriak keras dan sudah bergerak. Yun Feng segera mengerti maksud Kulanyi. Raja Dewa tersenyum dingin. Manusia, kamu tidak bisa melarikan diri. Dia menghancurkan liontin giok itu. Ketiga raja itu pasti tahu di mana mereka berada. Selama dia bisa menghentikan mereka,
ketiga raja itu akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka ketika mereka tiba. Kembali. Sebuah teriakan. 4 dewa kelas 9 yang bertarung dengan Kulanyi segera mundur dan berkumpul di sekitar Raja Dewa. Mata hitam Kulanyi dan Yun Feng sedikit menggelap. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Serangan ini pasti akan membubarkan kelima orang ini sepenuhnya. Hahaha. Semburan tawa bergema di langit. 3 sosok berlari kencang dengan tekanan Gunung Tai. Hati Yun Feng tenggelam. Mereka datang begitu cepat. Ketiga raja itu menyusulnya dengan kecepatan yang tidak terduga dan tiba seketika. Itu memang kamu. Raja dari klan Yi Feng menatap Kulanyi dan Yun Feng dengan kejam. Keduanya melepas topeng 1000 bayangan dan memperlihatkan penampilan aslinya. Raja dari klan Yi Feng tidak akan melupakan kedua wajah ini bahkan sampai dia mati. Terutama, setelah Beast Soul-nya kembali ke klan. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan mati. Manusia, aku benar-benar tidak menyangka ini. Wajah Raja Klan Tian Yao tampak dingin. Dia memiliki mentalitas dipermainkan dengan ganas, yang membuatnya sedikit malu sebagai raja sebuah balapan. Dipermainkan oleh manusia tanpa menemukan kebenaran benar-benar merusak martabatnya sebagai raja. Pemimpin lainnya tidak berekspresi. Dia mengejar Yun Feng semata-mata karena dendam antara binatang ajaib dan manusia. Tidak ada dendam pribadi. Bahkan jika kamu adalah pemanggil 5 elemen, kamu tidak memiliki peluang untuk menang melawan kami bertiga, kata raja dari klan Yi Feng. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama tampak murung. Mereka berdua tentu tahu kalau kekuatan ketiga raja itu berada di atas mereka. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang meskipun mereka bergabung. Biarpun mereka ingin melarikan diri, peluang sukses mereka hanya 10%. Kelima binatang ajaib yang dikontrak juga terlihat cukup tertekan. Jika ketiga raja itu bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Yun Feng mengertakkan gigi. Dia tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Kulanyi mengulurkan tangan dan memegang tangan Yun Feng di telapak tangannya, menariknya sangat dekat. Detak jantung mereka berasal dari telapak tangan mereka. Momentum di tubuh mereka sedang meningkat dan berada di ambang letusan. Yun Feng berpikir dia masih memiliki peluang untuk menang. Dia masih punya kartu truf. Tangkap mereka hidup-hidup dulu. Raja Klan Tian Yao berteriak. Ketiga raja telah menyerang bersama. Mata hitam Yun Feng dan Kulanyi menjadi gelap dan mereka mengepalkan tangan mereka lebih erat lagi. Tunggu. Seberkas cahaya hijau tiba-tiba melesat dari langit, memaksa ketiga raja itu mundur beberapa langkah. Yun Feng dan Kulanyi keduanya berbalik dan melihat seorang lelaki tua seperti orang bijak muncul di langit. Yun Feng tercengang. Itu orang tua itu. Ketiga raja itu semuanya terkejut. Mereka bertiga berbalik dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu melirik dengan matanya yang bijak dan hitam pekat dan aura turun dari atas. Murid ketiga raja menyusut tajam dan tubuh mereka secara tidak sengaja bergetar beberapa kali. Tuan, raja dari klan Yi Feng berkata dengan ekspresi yang sangat tertekan. Lelaki tua itu perlahan datang dengan tatapan tak terduga. Auranya benar-benar menutupi aura ketiga raja. Senior, Yun Feng berseru dengan suara rendah. Murid ketiga raja menyusut lagi. Lelaki tua itu terkekeh dan memasang senyuman ramah yang sudah lama tidak dia tunjukkan. Kekuatanmu meningkat dengan sangat cepat. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya. Kulanyi mengangkat alisnya. Tampaknya dengan adanya lelaki tua ini di sini kali ini, ketiga lelaki tua itu tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Tuanku, manusia ini memasuki pegunungan 10.000 tahun tanpa izin dan bahkan mencoba memasuki wilayah binatang. Raja Klan Tian Yao dengan cepat berkata dengan lapisan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Kita tentu tidak bisa melepaskan manusia yang begitu berani. Saya bertanya-tanya, apa maksud Anda, tuanku? Orang tua itu mengangkat alisnya dan menatap ketiga raja dengan mata hitamnya. Aku sendiri yang akan membawa teman kecil ini ke wilayah binatang. Anda tidak perlu ikut campur. Apa? Ketiga raja itu mengangkat kepala karena terkejut. Tapi tuanku, dia adalah manusia. Bagaimana dia bisa memasuki wilayah binatang? Sejak kapan kamu memenuhi syarat untuk membicarakan masalah wilayah binatang? Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam. Begitu dia mengatakan itu, ketiga raja itu menjadi sedikit pucat. Mereka, yang kejam di depan Yun Feng saat itu, seperti domba yang jinak di depan orang tua itu.